Nama saya Faris Arif Januar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CLO3 kalkulus lanjut. Nomor 1, carilah titik pada elips x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. 1. X kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 16. Kedua ruas bisa kita bagi menjadi 16. Maka kita mendapatkan x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Lalu untuk RT sama dengan 4 cos TI ditambah 2 sin TJ. X itu sama dengan 4 cos T. Kita turun 4 cos T ini sama dengan X yang bagian I. X turunan X yang pertama itu sama dengan min 4 sin T. Lalu yang kedua diturunkan lagi menjadi min 4 cos T. Lalu Y bagiannya dari sini 2 sin T. Y sama dengan 2 sin T. Turunan pertamanya menjadi 2 cos T. Lalu turunan keduanya menjadi min 2 sin T. Untuk mencari kelengkungan kita bisa menggunakan rumus mutlak X turunan pertama X dikali turunan kedua Y dikurangi turunan pertama Y dikali turunan kedua X per turunan pertama X di kuadrat ditambah turunan pertama Y di kuadrat dijumlahkan lalu per 3 pangkat 3 per 2 yang sama dengan turunan pertama X tadi min 4 sin T, turunan kedua Y itu adalah min 2 sin T dikurangi turunan pertama Y adalah 2 cos T dikali turunan kedua X itu min 4 cos T dibagi turunan pertama X kuadrat itu min 4 sin T kuadrat ditambah turunan Y kuadrat itu 2 cos T dipangkatkan 3 per 2. Maka hasilnya akan menjadi 8 sin kuadrat ditambah 8 cos T cos kuadrat T per 16 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dipangkat 3 per 2. Sin kuadrat T dan cos kuadrat T ini kalau dijumlahkan tuh sama dengan 1, maka hasilnya menjadi 8 per 16 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T pangkat 3 per 2. Minimum itu artinya penyebutnya itu sin sama dengan 0. Jadi untuk minimum itu kita bisa mengambil T-nya itu sama dengan pi per 2 dan juga T-nya itu sama dengan 3. Minimum itu ketika nilai sin T-nya itu sama dengan 1 atau min 1. Jadi kita bisa mengambil T-nya itu sama dengan pi per 2 dan juga T itu juga bisa T-nya sama dengan 3 pi per 2. Maka akan bernilai 8 per 16 dikali 1 ditambah pi dikali 0 sama pangkat 3 per 2 sama dengan 1 per 8. Lalu untuk maksimum itu ketika sin T-nya itu sama dengan 0. Berarti T-nya itu sama dengan 0, T sama dengan pi, T sama dengan 2 pi. Maka kelengkungannya akan bernilai 8 per 16 dikali 0 ditambah pi per 1 dikali 3 pangkat 3 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari titik minimum dari X-nya 4 cos T dan Y 2 sin T untuk T pi per 2 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2 berarti titiknya ada di 0,2. Lalu untuk T sama dengan 3 per 2 pi berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 2 berarti ada di titik 0, min 2. Di titik maksimum X-nya sama dengan 4 cos T, Y-nya sama dengan 2 sin T. Untuk T sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 0 di titik 4,0. T sama dengan pi berarti X-nya itu min pi, Y-nya sama dengan 0 berarti di titik min 4,0. Lalu di titik T sama dengan 2 pi, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0 berarti di titik 4,0. Selanjutnya soal nomor 2. Misalkan suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran batas S sama dengan X min Y, X bagian dari X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 dinyatakan oleh TXY sama dengan 2X kuadrat ditambah X kuadrat min Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut.
Di sini kita langsung bisa mencari turunan parsial dari TXY. Pertama untuk turunan TX dulu sama dengan 4X. Berarti kalau 4X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. Dan turunan parsial Y sama dengan 2Y-1. Berarti 2Y-1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan setengah. 0, setengah ini masih di batas S dan merupakan titik stasioner TXY. Nilai TXY pada titik stasionernya itu sama dengan -1/4. Lalu batas S merupakan lingkaran dengan R jangan jari-jari sama dengan 1, memiliki parameter X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Jadi TXY itu bisa menjadi T sama dengan 2 cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T min sin T. Lalu turunan pertamanya berarti menjadi min 4 cos T sin T ditambah 2 sin T cos T min cos T. Yang hasil akhirnya menjadi min sin 2T dikurangi cos T. Titik stasioner T itu ada di turunan pertama saat sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min sin 2T min cos T. Maka T-nya ini bisa menjadi pi/2. Mungkin juga bisa 3/2 pi. Lalu X cos T ditambah Y sin T. Untuk T yang pi/2, X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, berarti dari 0,1. Untuk T 3/2 pi, berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan -1. Untuk 0,1, T-nya ini berarti sama dengan 0, dan untuk 0,-1, T-nya ini berarti sama dengan 2. Maka kita bisa mengetahui titik terpanasnya itu ada di 0,-1 yang bernilai 2, dan titik terdinginnya itu adalah 0,5 yang bernilaikan -1/4. Terima kasih.